keinginan perusahaan. Perusahaan memiliki kuasa untuk memberhentikan karyawan baik secara hormat maupun tidak hormat. Peraturan ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 seizin P4D dan P4T, serta tergantung status kepegawaian karyawan tersebut. Untuk konsekuensinya, perusahaan ini wajib memberikan uang pesangon bagi karyawan tetap, sedangkan bagi karyawan yang sedang dalam masa percobaan atau dalam masa kontrak tidak mendapatkan pesangon. Nah, perusahaan memberhentikan karyawan karena beberapa hal, antara lain, yang pertama, karyawan tidak mampu mengerjakan tugasnya, kemudian perilaku dan kedisiplinannya kurang, melanggar peraturan dan juga tata tertib perusahaan, dan tidak bisa bekerja sama. Kemudian yang ketiga, berhenti karena keinginan karyawan itu sendiri. Karyawan yang ingin berhenti ini harus membuat permohonan untuk berhenti dari perusahaan tersebut yang disertai dengan alasan yang jelas. Hal ini harus dilakukan agar perusahaan ini dapat segera mencari penggantinya. Beberapa alasan yang sering ditemukan antara lain pindah ke tempat lain atau alasan keluarga, kemudian kesehatan yang kurang baik, ingin melanjutkan pendidikan, dan juga ingin berwirausaha. Kemudian alasan yang keempat adalah pensiun, merupakan pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang, ataupun keinginan karyawan itu sendiri. Keinginan perusahaan pensiunkan karyawan karena produktivitas kerjanya rendah akibat dari usia yang lanjut, cacat fisik, maupun kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian undang-undang mempensiunkan seseorang karena telah mencapai batas usia dan juga masa kerja tertentu. Misalnya usia 55 tahun dan pengalaman kerja minimal 15 tahun. Dan keinginan sendiri karena mengajukan surat permohonan setelah mencapai masa kerja tertentu dan permohonan tersebut dikabulkan oleh perusahaan. Karyawan yang akan pensiun itu akan memperoleh uang pensiun sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Lalu alasan yang kelima, berakhirnya kontrak kerja. Karyawan kontrak diberhentikan saat masa kontrak berakhir tanpa konsekuensi sesuai dengan perjanjian kontrak. Kemudian yang keenam, karena kesehatan karyawan. Inisiatif pemberhentian ini bisa berdasarkan keinginan perusahaan ataupun keinginan karyawan itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, karyawan meninggal dunia. Hubungan kerja otomatis berakhir jika karyawan meninggal, dan juga karyawan yang ditinggalkan akan menerima pesangon atau uang pensiun sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, perusahaan dilikuidasi. Jika perusahaan bangkrut atau ditutup, maka karyawan akan dilepas sesuai dengan hukum dan akan menerima pesangon berdasarkan aturan pemerintah. Boleh di next slide. Selanjutnya ada dampak pemberhentian karyawan. Yang pertama ada dampak negatifnya. Nah, karyawan itu adalah pihak yang paling langsung terkena dampak dari PHK. Yang pertama dampak psikologis bisa meliputi stres dan kecemasan. Nah, kehilangan kerjaan itu sering menyebabkan stres dan kecemasan karena karyawan tiba-tiba kehilangan rasa aman dan sumber penghasilan utama. Menurut studi yang diterbitkan oleh American Psychological Association tahun 2023, sekitar 70% karyawan yang di PHK melaporkan gejala kecemasan tinggi dalam 3 bulan pertama setelah kehilangan pekerjaan. Contoh, saat Twitter itu mem-PHK lebih dari 3.700 karyawannya pada November 2022, itu banyak yang mengeluhkan ketidakpastian yang berujung pada stres berat. Lalu yang kedua ada dampak finansial, yaitu kesulitan ekonomi. PHK itu langsung berdampak pada kondisi ekonomi karyawan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki tabungan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata waktu yang dibutuhkan seseorang karyawan di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan baru setelah di PHK adalah 7-10 bulan. Nah, ketika Goto atau perusahaan mergernya Gojek dan Tokopedia itu mem-PHK 1.300 karyawannya pada 2022, banyak dari mereka yang melaporkan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kehilangan sumber penghasilan utama yang dilansir dari The Jakarta Post tahun 2022. Lalu yang ketiga, dampak negatifnya itu ada dampak sosial, yaitu gangguan hubungan sosial. Karyawan yang kehilangan pekerjaan seringkali merasa terisolasi secara sosial. Mereka kehilangan komunitas kerja yang biasanya menjadi tempat berbagi pengalaman dan dukungan. Menurut penelitian dari Harvard Business Review tahun 2021, 65% pekerja yang PHK merasa sulit membangun jejaring sosial baru. Nah, kasus serupa juga dialami oleh karyawan Shopee Indonesia yang di PHK pada tahun 2022, di mana sebagian besar merasa terasing setelah kehilangan koneksi profesional yang sebelumnya kuat. Nah, hal ini tuh dilampir dari kompas.com tahun 2022. Nah, lalu
PHK yang dilakukan perusahaan juga dapat memberikan dampak negatif yang serius terhadap keberlangsungan operasional dan reputasi perusahaan. Yang pertama, kerusakan reputasi. Keputusan PHK yang dianggap tidak manusiawi atau tanpa persiapan matang dapat mencoreng citra perusahaan di mata publik. Hal ini tidak hanya mempengaruhi pandangan calon pekerja, tetapi juga pelanggan dan investor. Sebagai contoh, Meta atau perusahaannya Facebook itu menghadapi kritik tajam setelah mem-PHK 11.000 karyawannya pada 2022 dan reputasi perusahaan turun dalam survei kepercayaan pelanggan sebesar 15% dalam 3 bulan yang dilansir dari Forbes tahun 2022. Nah, yang kedua ada biaya tambahan. Dan meskipun tujuan PHK adalah untuk menghemat biaya operasional, dalam jangka pendek, perusahaan harus mengeluarkan dana besar untuk pesangon, kompensasi, atau bahkan penyelesaian sengketa hukum. Yang ketiga, turunnya motivasi karyawan yang tersisa. Setelah PHK, karyawan yang tetap bekerja seringkali merasa cemas dan kehilangan semangat kerja. Karena karyawan yang bertahan setelah PHK besar merasa kurang termotivasi karena takut kehilangan pekerjaannya. Boleh tolong next slide. Nah, di sisi lain, meskipun PHK sering dianggap sebagai langkah yang sulit, ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan baik oleh karyawan yang diberhentikan maupun perusahaan yang melakukan PHK. Nah, yang pertama bagi karyawan itu ada peluang baru. PHK itu kadang menjadi pintu bagi karyawan untuk menemukan karir baru yang lebih sesuai dengan minat atau keahlian mereka. Menurut survei dari LinkedIn tahun 2021, 30% pekerja di PHK berhasil mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik dalam waktu 6 bulan. Lalu yang kedua, ada pengembangan keterampilan. Beberapa perusahaan itu menawarkan pelatihan kepada karyawan yang terkena PHK untuk membantu mereka bersaing di pasar kerja. Contohnya mungkin kayak Google yang ngasih kursus buat para mantan karyawannya. Nah, terus yang ketiga ada kesempatan berwirausaha. PHK juga bisa menjadi motivasi untuk memulai usaha sendiri. Pengalaman yang didapat dari pekerjaan sebelumnya bisa menjadi modal berharga untuk membangun usaha, misalnya jaringan profesional, koneksi, terus pemahaman tren pasar atau keterampilan teknis yang dimilikinya. Yang mungkin nggak bisa tuh ada juga dampak positifnya terhadap perusahaan. Yang pertama, efisiensi dan restrukturisasi. Nah, dengan jumlah karyawan yang lebih kecil, perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi. Menurut laporan dari McKinsey tahun 2022, perusahaan yang merampingkan struktur organisasi setelah PHK itu mencatat peningkatan efisiensi operasional sebesar 15% dalam tahun pertama. Lalu yang kedua, peningkatan produktivitas. Dengan tenaga kerja yang lebih terfokus, perusahaan bisa mengalokasikan sumber dayanya secara lebih efektif dan inovatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan setelah melakukan PHK pada tahun 2021 yang memungkinkan mereka lebih fokus pada inovasi kontennya yang dilansir dari Variety tahun 2021. Lalu yang terakhir, yaitu citra positif melalui CSR. CSR itu adalah corporate social responsibility. Nah, jika PHK dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada karyawan, perusahaan itu dapat menciptakan citra positif di mata publik. Misal, Microsoft itu mendapatkan apresiasi setelah memberikan dukungan komprehensif kepada karyawan yang terkena dampak PHK pada tahun 2023, termasuk pelatihan dan dukungan finansial yang dilansir dari Reuters tahun 2023. Boleh tolong di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada strategi untuk mencegah dampak negatif. Nah, strategi ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu strategi pencegahan, pengelolaan, dan dukungan bagi karyawan yang terdampak. Boleh di next slide. Oke, yang pertama ada strategi pencegahan. Nah, strategi pencegahan ini bisa dilakukan yang pertama yaitu dengan cara pengembangan keterampilan dan pelatihan. Nah, perusahaan ini tuh harus berinvestasi dalam program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Karena dengan meningkatkan kemampuan karyawan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar dan teknologi, sehingga itu dapat mengurangi risiko PHK.
Lalu yang kedua ini diversifikasi pekerjaan dan posisi. Nah, dengan perusahaan mengadaptasi pekerjaan yang ada dengan kebutuhan baru atau menciptakan posisi baru dapat membantu menjaga stabilitas tenaga kerja. Diversifikasi posisi ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan industri tanpa harus melakukan PHK. Lalu cara yang ketiga yaitu efisiensi biaya dan pengurangan beban kerja. Nah, dengan melakukan efisiensi biaya seperti memotong lembur atau mengurangi jam kerja, itu dapat membantu perusahaan mengatasi kesulitan keuangan tanpa harus merumahkan karyawan. Ini juga termasuk penundaan kenaikan gaji atau pemotongan gaji untuk posisi manajerial. Boleh di next. Nah, baik, yang selanjutnya ada strategi pengelolaan. Nah, strategi pengelolaan itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, komunikasi yang jelas dan terbuka. Nah, ini tuh perusahaan harus memastikan komunikasi yang transparan mengenai kondisi perusahaan dan potensi PHK sangat penting. Hal ini itu untuk membantu mengurangi kecemasan di kalangan karyawan dan juga menjaga moral mereka. Lalu yang kedua ini penempatan kembali karyawan. Nah, sebelum perusahaan melakukan PHK, sebaiknya perusahaan bisa mencari alternatif penempatan karyawan di posisi lain yang membutuhkan tenaga kerja. Ini tidak hanya mengurangi jumlah PHK, tetapi juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar keterampilan baru. Boleh di next? Oke, baik. Yang selanjutnya ada dukungan bagi karyawan terdampak. Yang pertama itu adalah dukungan psikologis dan konseling. Nah, dengan memberikan akses kepada karyawan yang terkena PHK untuk mendapatkan konseling dapat membantu mereka mengatasi stres dan juga kecemasan akibat kehilangan pekerjaan. Lalu yang kedua ini bantuan dalam mencari pekerjaan baru. Nah, perusahaan sebaiknya membantu karyawan di PHK dengan memberikan rekomendasi, surat referensi, atau informasi. Ini dapat menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan pekerjaan baru. Lalu yang terakhir yaitu program jaminan sosial dan dengan mengakses program pemerintah seperti jaminan kehilangan pekerjaan atau dapat memberikan dukungan finansial sementara serta meningkatkan keterampilan karyawan yang di PHK. Boleh di next. Selanjutnya itu ada solusi untuk peningkatan prosedur pemberhentian. Nah, ini ada 4 solusi, yaitu yang pertama, pengembangan kebijakan yang jelas. Nah, perusahaan ini harus memiliki kebijakan yang jelas dan terdokumentasi mengenai prosedur pemberhentian karyawan. Kebijakan ini harus mencakup kriteria yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan diberhentikan, serta langkah-langkah yang akan diambil selama proses tersebut. Lalu yang kedua, ada pelatihan manajer. Nah, manajer dan tim HR itu perlu dilatih untuk menangani proses pemberhentian dengan empati dan profesionalisme. Pelatihan ini harus mencakup cara berkomunikasi dengan karyawan yang terkena dampak dan cara menangani pertanyaan atau kekhawatiran mereka. Yang ketiga ada proses komunikasi yang terstruktur. Nah, dengan mengembangkan rencana proses komunikasi yang terstruktur untuk memberitahukan karyawan yang terkena dampak. Ini juga termasuk penjadwalan pertemuan tatap muka, memberikan informasi tentang hak-hak mereka, dan menjelaskan langkah-langkah selanjutnya. Dan yang terakhir ada umpan balik dan evaluasi. Setelah proses pemberhentian, penting untuk melakukan evaluasi dan mendapatkan umpan balik dari karyawan yang terlibat serta manajer. Ini dapat membantu perusahaan memahami apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki di masa depan. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya di sini. Selanjutnya ada studi kasus yang akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai studi kasus. Di sini terdapat studi kasus mengenai
harga batu bara turun PT SPC PHK karyawan dari Info Jambi. Di sini kita bisa baca dulu nih keterangannya bahwa puluhan karyawan PT Sorolangun Primakol atau SPC di Kampung Pulau Pinang, Kecamatan Sarkam, Sorolangun mengaku pasrah pada nasib mereka. Pasalnya perusahaan pertambangan batu bara mereka tempat mereka sedang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Data yang diperoleh infojambi.com menyebutkan sebanyak 36 orang karyawan yang bekerja di PT SPC terkena PHK. Humas PT SPC, Saipul, membenarkan soal pengurangan karyawan di perusahaan mereka karena perusahaan menghentikan aktivasi produksi dan hanya melakukan eksplorasi saja. Boleh di next? Saat kami sedang melakukan pengurangan karyawan, mengingat besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan, sementara harga batu bara saat ini menurun dengan sangat drastis, sehingga pemasukan tidak seimbang dengan pengeluaran. Terang Saipul selaku humas dari PT SPC. Menurut Saipul, PHK dilakukan sesuai prosedur. Karyawan dianjurkan membuat surat pengunduran diri dan perusahaan akan memberikan uang pesangon sesuai masa kerja dan mengeluarkan surat pengalaman bekerja terhadap semua karyawan yang di PHK. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pesangon karyawan yang di PHK mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini jumlah karyawan yang masih berstatus sebagai pekerja di PT SPC tinggal 6 orang. Jelas Saipul. Boleh di next? Dalam kasus di samping, pemberhentian yang dilakukan oleh PT SPC termasuk dalam kategori retrenchment, yaitu pemutusan hubungan kerja yang dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi, seperti resesi ekonomi, masalah pemasaran, sehingga perusahaan tidak mampu untuk memberikan upah kepada karyawan. Dalam kasus PT SPC, pemberhentian terjadi karena terhentinya proses produksi sehingga menimbulkan masalah ekonomi berupa perusahaan menanggung biaya operasional yang sangat tinggi. Sehingga untuk mengurangi besarnya beban-beban yang dikeluarkan, perusahaan melakukan pemberhentian terhadap beberapa karyawan. Alasan yang digunakan oleh PT SPC dalam melakukan pemberhentian tenaga kerja merupakan alasan yang diperbolehkan dalam undang-undang. Boleh di next? Penjelasannya, pemberhentian dilakukan oleh PT SPC juga sudah sesuai dengan prosedur atau peraturan yang mengikat. Pihak perusahaan tidak serta-merta melakukan pemberhentian, akan tetapi diawali dengan pemberitahuan yakni dengan meminta karyawan yang akan diberhentikan untuk membuat surat pengunduran diri. Untuk selanjutnya diberikan uang pesangon. Uang pesangon yang diberikan disesuaikan dengan masa karyawan. Uang pesangon tidak terhitung sedikit karena untuk 36 karyawan yang diberhentikan perusahaan mengeluarkan ratusan juta rupiah. Nah, dari studi kasus mengenai PT SPC ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tindakan yang sudah dilakukan oleh perusahaan merupakan tindakan yang betul karena hubungan dasar valid studi kasus yang pertama dengan konsep retrenchment, di mana PHK yang terjadi karena masalah ekonomi perusahaan seperti krisisnya keuangan atau penurunan pendapatan. Lalu kasus ini juga mencerminkan suatu tindakan tersebut karena PT SPC melakukan PHK akibat harga batubara yang turun drastis, mengakibatkan perusahaan menghentikan produksi untuk menekan biaya operasional. Yang kedua, dasar hukum yang valid. Karena terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pada pasal 151 ayat 1. PHK hanya boleh dilakukan setelah semua langkah untuk menghindari PHK sudah diambil. Lalu ada pasal 156 yang mengatur tentang kewajiban perusahaan memberikan pesangon, penghargaan masa kerja, dan kompensasi terhadap karyawan yang di PHK. Lalu, prosedur PHK sesuai hukum. Perusahaan memberikan pemberitahuan kepada karyawan yang akan di PHK. Lalu, karyawan diminta membuat surat pengunduran diri untuk membentuk formalitas untuk melancarkan proses pemberhentian. Yang terakhir adalah perusahaan memberikan uang pesangon dan surat pengalaman kerja disediakan sebagai bentuk kompensasi. Dan
Yang ketiga, kesesuaian dan prinsip ketenagakerjaan. PT SPC berupaya mematuhi aturan dengan memberikan kompensasi yang wajar dan prosedur yang jelas. Meskipun keputusan PHK berat bagi karyawan, tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan perusahaan di tengah tekanan ekonomi. Dan menurut kelompok kami, rekomendasi untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK karena alasan tertentu adalah untuk mencegah dampak sosial yang lebih besar. Perusahaan dapat memberikan pekerjaan atau bekerja sama dengan pemerintah daerah atau lembaga pelatihan untuk membantu karyawan yang terkena PHK untuk mendapatkan pelatihan atau pekerjaan yang baru. Boleh di next? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada rekomendasi kebijakan perusahaan. Ini meliputi yang pertama ada penguatan budaya kerja dan manajemen konflik internal. Nah, dengan cara yaitu melakukan pelatihan manajemen konflik, di mana mengadakan pelatihan rutin untuk manajer dan karyawan tentang cara mengelola dan menyelesaikan konflik di tempat kerja. Nah, pelatihan ini tuh dapat mencakup teknik komunikasi yang efektif, mediasi, dan negosiasi. Lalu yang kedua itu ada peningkatan komunikasi internal, di mana peningkatan komunikasi internal ini itu untuk membangun saluran komunikasi yang terbuka dan transparan antara manajemen dan karyawan. Ini itu bisa dilakukan melalui rapat rutin sebelum aktivitas atau seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali, dan buletin internal dan platform komunikasi digital. Lalu yang ketiga itu ada pengembangan program kesejahteraan karyawan, di mana menyediakan program kesejahteraan yang komprehensif, itu termasuk dukungan kesehatan mental atau program kebugaran dan kegiatan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan secara keseluruhan. Boleh di next? Nah, lalu yang kedua itu ada program berintensi karyawan, di mana program berintensi karyawan ini ia mencangkup yang pertama insentif kinerja. Ia memberikan insentif kinerja yang adil dan kompetentif untuk mendorong karyawan mencapai target dan tetap termotivasi. Nah, insentif ini bisa berupa bonus, penghargaan, atau kenaikan gaji. Lalu yang kedua itu ada peluang pengembangan karir, di mana peluang pengembangan karir ini ia menyediakan peluang pengembangan karir melalui pelatihan, workshop, dan program mentoring. Nah, peluang pengembangan karir ini tuh membantu karyawan merasa dihargai dan memiliki prospek karir yang jelas di perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada peningkatan kesejahteraan karyawan, di mana ia menyediakan fasilitas dan tunjangan yang mendukung kesejahteraan karyawan seperti asuransi kesehatan, cuti tambahan, dan program keseimbangan kerja dan hidup. Boleh di next? Nah, yang ketiga ini ada kebijakan fleksibilitas kerja, di mana kebijakan ini tuh ia mencakup yang pertama ada kerja jarak jauh, yang menerapkan kebijakan kerja jarak jauh yang memungkinkan karyawan bekerja dari rumah atau lokasi lain yang nyaman. Nah, kebijakan fleksibilitas kerja jarak jauh ini tuh dapat meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas kerja. Nah, lalu yang kedua ada jam kerja fleksibel. Nah, memberikan fleksibilitas dalam jam kerja sehingga karyawan dapat menyesuaikan jadwal kerja mereka dengan kebutuhan pribadi. Nah, jam kerja fleksibel ini tuh bisa membantu meningkatkan keseimbangan kerja antara kerja dan hidup atau mengurangi stres. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan teknologi. Nah, menggunakan teknologi ini tuh untuk mendukung fleksibilitas kerja seperti alat kolaborasi online, sistem manajemen proyek, dan komunikasi virtual. Boleh di next? Oke, di sini juga ada kesimpulan
dari semua materi, di mana kesimpulannya itu adalah pemberitahuan karyawan adalah proses yang kompleks dan sensitif yang memerlukan pendekatan yang hati-hati dan sesuai dengan peraturan. Nah, prosedur pemberhentian yang baik harus mencangkup pemberitahuan yang cukup dan konsultasi dengan karyawan itu sangat penting dan kompensasi yang adil antara karyawan lain dan eh, bos gitu. Lalu selain itu penting untuk memahami dampak psikologis dan finansial pemberhentian terhadap karyawan dan mencari cara untuk menguranginya. Nah, dengan strategi yang tepat seperti pelatihan ulang, komunikasi yang transparan, dan dukungan psikologis, perusahaan dapat mengurangi dampak negatif pemberhentian. Nah, selain itu, peningkatan prosedur pemberhentian dan penguatan kebijakan perusahaan dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan mengurangi resiko pemberhentian di masa depan. Nah, rekomendasi ini itu bertujuan untuk membantu perusahaan mengelola proses pemberhentian dengan lebih baik dan menjaga hubungan baik dengan karyawan dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, dengan demikian perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya sambil tetap memperhatikan kesejahteraan karyawan. Nah, selanjutnya saya akan alihkan ke moderator. Oke, terima kasih sudah menjelaskan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kami membuka sesi tanya jawab. Ada sekitar 3 slot pertanyaan. Yang mau bertanya, silakan raise hand ya. Oke, Ranita, boleh. Baik, terima kasih banyak kelompok penyaji atas kesempatannya. Sebelumnya maaf banget kalau berisik karena lagi di jalan. Izin bertanya, kalau menurut kelompok kalian, apa aja sih strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi dampak negatif terhadap citra perusahaan saat terpaksa melakukan pemberhentian karyawan? Nah, apalagi di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Jadi gimana caranya perusahaan itu tetap bisa ngelakuin PHK tanpa mengurangi citra baik perusahaannya? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Ranita, kami tampung dulu ya pertanyaannya. Lalu ada Nara dan Ruth, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ruth Damayanti dari kelompok 5, izin bertanya. Jika ada pada suatu perusahaan dilakukan adanya PHK secara besar-besaran nih, namun ada karyawan yang nolak dan ngajuin gugatan. Nah, menurut kelompok kalian, apa yang seharusnya perusahaan tersebut lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? Apakah jelas pertanyaannya? Cukup jelas, Ruth. Terima kasih. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Oke, sudah ada 2 pertanyaan. Sisa 1. Siapa lagi yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada, maka kami cukupkan. Kami izin berdiskusi dulu. Akan kami serahkan ke kelompok 3 untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, kami akan membuka sesi menjawab dan pertanyaan dari Jenisa akan dijawab oleh Hilma. Kepada Hilma, dipersilakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Jenisa. Uh, Pertanyaannya, kenapa justru karyawan senior dan menengah yang paling banyak terkena PHK?
sementara manajemen puncak tetap aman dengan gaji besar. Apakah PHK yang dilakukan setiap perusahaan benar-benar karena alasan ekonomi atau hanya strategi perusahaan untuk memangkas biaya tanpa mempertimbangkan nasib karyawan? Jawabannya, pemecatan karyawan junior dan menengah itu sering dianggap cara yang lebih mudah untuk meningkatkan profit perusahaan. Karena biaya PHK mereka itu lebih rendah dibandingkan eksekutif puncak, seperti CLO dan lain-lain. Nah, eksekutif puncak meski digaji lebih tinggi, dipertahankan karena dianggap bertanggung jawab atas kinerja perusahaan dan dipercaya bisa membawa perubahan bagi perusahaan tersebut. Menurut pasal 43 PP 35 tahun 2021, PHK karena efisiensi hanya boleh dilakukan saat perusahaan itu mengalami kerugian atau untuk mencegahnya. Beberapa perusahaan mungkin lebih memilih cara lain dibandingkan PHK, seperti mengurangi biaya produksi, seperti mengesampingkan proses daripada melakukan PHK. Apa pertanyaannya sudah jelas? Terima kasih Ilma, sudah jelas. Baik, karena tadi pertanyaan dari Jenisa sudah terjawab, semoga pertanyaannya dapat telah dijawab dengan baik ya Jenisa. Dan kepada selanjutnya pertanyaan dari Luis akan dijawab oleh Yuda. Kepada Yuda dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Luis mengenai apakah penyalahan kontrak itu dapat diusut ke pengadilan. Jadi sebenarnya kuncinya itu ada di kontrak itu sendiri. Jadi kontrak itu mempunyai kekuatan yang benar-benar valid dan juga legal. Jadi kita sebagai karyawan atau calon karyawan pada saat interview ataupun sebelum masuk kerja itu sebaiknya membaca dengan teliti tentang kontrak tersebut, detail-detailnya jangan sampai ada yang terlewat. Dan juga pastikan bahwa kita mempunyai salinan dari kontrak tersebut. Karena terkadang perusahaan itu belum tentu mau memberikan salinan dari kontrak kerja. Nah, jadi kontrak kerja itu akan kita gunakan sebagai alat untuk banding di pengadilan. Jadi pertanyaannya apakah bisa kita usut ke pengadilan? Jadi jawabannya adalah bisa apabila kita memiliki kontrak yang jelas ya, dan juga disetujui oleh kedua pihak. Apakah sudah terjawab? Baik, semoga pertanyaannya dapat dijawab ya, Luis. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Ranita yang akan dijawab oleh Fatin. Kepada Fatin dipersilakan. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Ranita. Pertanyaan itu yaitu, menurut kelompok kalian, gimana sih perkembangan tren phasing out atau pengurangan karyawan secara bertahap yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan modern sebagai alternatif pemberhentian karyawan secara langsung? Jadi jawaban menurut kelompok kami, phasing out atau pengurangan karyawan secara bertahap mulai jadi tren di banyak perusahaan modern kan. Nah, dibandingkan langsung melakukan PHK besar-besaran, metode ini tuh lebih halus dan juga manusiawi. Yang mana pada intinya perusahaan tuh nggak langsung memutus hubungan kerja, tetapi mengurangi secara perlahan. Misalnya nggak memperpanjang kontrak pekerja sementara, membiarkan posisi kosong nggak diisi lagi, atau menawarkan program pensiun dini. Nah, ini juga jadi cara yang baik buat perusahaan sambil tetap kasih waktu ke karyawan buat adaptasi. Terkadang juga mereka juga ditawari pelatihan ulang atau bimbingan karir supaya lebih siap menghadapi perubahan. Selain itu juga pendekatan ini membantu perusahaan menjaga reputasi yang dimana mereka terlihat lebih peduli dan juga nggak hanya fokus ke keuntungan semata. Tetapi phasing out ini juga
punya tantangan. Prosesnya juga butuh waktu dan juga biaya tambahan buat mendukung program pelatihan atau pendampingan. Belum lagi ada risiko karyawan yang masih bekerja, merasa nggak aman karena nggak tahu kapan giliran mereka gitu. Jadi walaupun nggak selalu cocok buat semua kondisi, phasing out juga jadi alternatif yang lebih smooth daripada PHK mendadak gitu. Terutama kalau misalkan perusahaan tuh ingin tetap menghormati karyawan sekaligus menjaga stabilitas operasional. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Gimana untuk Ranita? Apakah sudah terjawab? Terjawab, terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, karena tadi merupakan jawaban dari pertanyaan terakhir, maka berakhir pula sesi presentasi dari kelompok 3. Maka dari itu, izinkan saya untuk menutup presentasi kelompok 3 dengan pantun kembali. Pergi ke taman dekat kolam, hati gembira tak lagi kelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator kelompok 4. Oke, terima kasih Mutia kepada rekan kelompok 4 yang sudah berdiskusi jawabannya. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ruth. Jika pada suatu perusahaan melakukan adanya PHK secara besar-besaran, namun ada karyawan yang menolak dan mengajukan gugatan, menurut kelompok kalian, apa yang seharusnya perusahaan tersebut lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? Yang pertama, perusahaan bisa melakukan dialog dan negosiasi. Nah, perusahaan itu harus membuka jalur komunikasi dengan melakukan dialog untuk memahami alasan penolakan dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang kedua itu kepatuhan hukum, memastikan bahwa proses PHK dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, yang ketiga itu mencari mediasi. Jika situasi tidak dapat diselesaikan melalui dialog, perusahaan dapat mencari mediasi dari pihak ketiga seperti lembaga mediasi atau pengacara untuk membantu menyelesaikan perselisihan. Nah, sebenarnya itu ada contoh nyata terkait PHK besar-besaran, itu kasus PT Indosat Tbk tahun 2020 yang melibatkan 677 karyawan. Banyak karyawan melaporkan proses PHK ini ke Komnas HAM karena merasa dipaksa dan tidak diberi waktu untuk mempertimbangkan. Nah, beberapa karyawan yang menolak PHK mengajukan gugatan karena menganggap prosedurnya itu melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama. Konflik ini menyoroti pentingnya perusahaan mematuhi hukum ketenagakerjaan dan berdialog dengan karyawan untuk menghindari ketegangan lebih lanjut. Perusahaan menghadapi gugatan karena beberapa karyawan merasa proses PHK tidak transparan. Namun, Indosat membantah dan menyatakan prosesnya itu sesuai peraturan. Sebagian besar karyawan juga menerima kompensasi hingga 75 kali gaji. Gugatan diselesaikan melalui mediasi, akhirnya itu selesai kasusnya melalui mediasi tripartit yang merupakan salah satu cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PHI yang melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Hal ini itu menunjukkan pentingnya dialog dan kepatuhan hukum untuk menyelesaikan konflik seperti ini secara efektif. Baik, segitu aja jawaban dari kelompok kami. Apakah terjawab, Ruth? Sudah terjawab. Terima kasih, Anin. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh moderator. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ranita Rosaria. Nah, sebenarnya dari poin-poin yang tadi disebutkan, strategi-strategi itu juga dapat digunakan untuk bisa mempertahankan citra perusahaan. Nah, ini ada 4 poin utama yang dimana termasuk strategi untuk mencegah dan mempertahankan citra perusahaan. Yang pertama itu komunikasi transparan. Nah, kita itu sebagai perusahaan harus menyampaikan dengan jelas alasan PHK dan juga penjelasannya itu nggak mendadak dan juga menggunakan saluran komunikasi yang tepat. Karena dengan begini kan semua jadi jelas dan juga nggak ini kan. Jadi itu dapat mempertahankan citra perusahaan. Lalu yang kedua ini dengan memberikan dukungan pasca PHK. Nah, kalau misalnya kita kayak habis PHK karyawan, kita tawarkan pesangon yang adil dan juga dukungan dalam mencari pekerjaan baru, seperti pelatihan karir dan penulisan resume. Dengan cara-cara seperti ini kan perusahaan akan terkenal dengan di mana tuh dia
cara nge-treat karyawannya yang habis kena PHK gimana. Ini juga dapat mempertahankan citra perusahaan. Lalu yang ketiga ini dengan keterlibatan karyawan. Nah, perusahaan itu bisa melibatkan serikat pekerja atau lembaga terkait untuk memastikan hak-hak karyawan terlindungi selama proses PHK. Dan yang keempat ada perhatian pada karyawan yang tersisa. Nah, perusahaan ini harus menjaga komunikasi dengan karyawan yang tetap bekerja untuk mengurangi ketidakpastian atau meningkatkan loyalitas. Dengan begitu, perusahaan dapat mempertahankan citra perusahaan yang baik. Apakah itu menjawab, Pranita? Menjawab. Makasih banyak atas jawabannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Karena sesi tanya jawab sudah selesai, maka berakhir juga presentasi kelompok 4. Sekian presentasi kelompok 4. Kami memohon maaf bila ada kekurangan. Semoga apa yang kami bahas hari ini bisa menjadi penambahan pengetahuan. Selamat beraktivitas dan semoga harinya menyenangkan.